Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha dan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, kebahagiaan dan juga ketenangan yang masih Allah titipkan dalam hati-hati kita. Dan satu nikmat yang bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya ketika Allah masih menitipkan nikmat iman di dalam hati-hati kita. Dan dari nikmat iman inilah kemudian kita menjadi spesial di sisi Allah. Setiap kebaikannya bukan hanya sebatas menambah pundi-pundi pahala, tapi Allah jadikan kebaikan yang kita lakukan itu sebagai wasilah penggugur dosa. Dan mudah-mudahan nikmat iman ini akan berbuah surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam satu kesempatan ada hal yang menarik yang pernah dipotret dalam hadis ketika Nabi SAW menggenggam tangan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian ketika mendapatkan pesan ini tidak lantas menjadikan pesannya sebagai pesan yang ditangkap secara tekstual, karena Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang cerdas dan Nabi ketika berbicara itu selalu menyesuaikan lawan bicaranya. Maka timbul satu kaidah, ketika kita berbicara dengan yang lain itu harus sama dan setara. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kalian di hadapan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Dan Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat yang satu dengan yang lainnya itu dengan pertanyaan yang berbeda. Ketika ada sahabat yang bertanya, kemudian Nabi memberikan jawaban juga yang berbeda. Itulah keunikan yang disampaikan oleh Nabi SAW untuk kita semuanya, bahwa hendaklah ketika kalian berbicara sesuai dengan kadar akal mereka. Dalam hadis ini, Nabi SAW ketika menggenggam tangan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan kalau kita mempelajari ilmu hadis, yang menarik dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, lebih banyak Nabi itu bercerita berdua dengan sahabat Abu Dzar dibanding dengan sahabat yang lain. Ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu biasanya di hadapan para sahabat dengan jumlah yang banyak. Tapi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu punya keunikan tersendiri. Ketika Nabi ingin memberikan pesannya, ketika Nabi ingin memberikan satu wasiat kepada sahabat Abu Dzar, maka biasanya Nabi selalu berdua dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini, digenggam tangannya. Lalu kemudian Nabi bersabda, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar." Ini intim sekali jemaah sekalian. Apa kata Nabi? Jaddidis safinata fa innal bahra ami. Perbaharuilah kapalmu wahai Abu Dzar, karena lautan itu teramat sangat dalam. Abu Dzar sekiranya tidak memahami pesan Nabi atau Abu Dzar memahaminya secara tekstual, tidak ada yang bisa kita ambil pelajaran dari ini. Apa yang bisa kita ambil? Abu Dzar nggak punya kapal. Abu Dzar juga hidupnya jauh dari lautan. Bahkan seumur hidup Nabi SAW belum pernah ke tepian pantai. Itu Nabi. Dan Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Dzar untuk apa? Memperbaharui kapalnya. Sekiranya Abu Dzar memahaminya secara tekstual, dia akan bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak punya kapal. Tempatku jauh dari lautan." Nah, tapi Abu Dzar memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Beliau menyampaikan apa? Perbaharuilah niatanmu dalam beramal, karena
jebakan yang bisa menenggelamkan amalmu itu terlalu dalam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, setan itu punya satu kepiawaian ya, yang sampai hari kiamat ini keahlian yang seperti ini akan tetap mereka jaga, yaitu apa? Sekalipun mereka tidak berhasil menjadikan kita menjadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya menjadikan kita bangga dengan kebaikan. Setan tidak berhasil membuat kita berhenti sholat, kita tetap sholat, bahkan sebagian kita sholatnya sudah mulai berjamaah. Tapi setan akan membuat kita merasa bangga dengan sholat jamaahnya kita. Setan tidak berhasil membuat kita untuk tidak pergi ikut kajian, tidak duduk-duduk di majelis ilmu. Dia tidak berhasil, tapi setan membuat kita bangga dengan majelis ilmu yang sudah kita ikuti. Setan tidak berhasil membuat kita menjadi orang yang bodoh, tapi setan membuat kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Itu kerjanya siapa? Syaitan. Dan ini sudah menjadi janji dari iblis ketika dikeluarkan dari dalam surga, menjadi makhluk yang terkutuk, dilaknat sampai hari kiamat. Kata iblis, nggak apa-apa ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Apa tujuannya? La'uwiyannahum ajma'in, kusesatkan semua anak keturunan Adam tanpa terkecuali, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali satu aja ya Allah, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas dalam peribadatannya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah, ini menjadi pesan penting buat kita. Kita hari ini sudah mulai kenal dengan kajian, sudah kenal dengan menutup aurat, sudah mengenal yang namanya riba, kita gemar sekali duduk-duduk di majelis ilmu. Jangan sampai menjadikan itu semua menjadikan kita sombong. Yang kedua, kata Nabi SAW dalam sabdanya, wa khudhiz zada kamilan fa inna safaru ba'id. Perbanyaklah bekal, sempurnakanlah bekalmu karena perjalanan kita itu terlalu panjang, masih panjang perjalanan kita. Dan Abu Dzar juga memahami bahwa kehidupan manusia itu bermula dari alam arwah, ditiupkan ke alam rahim, lahirlah kita ke alam dunia yang Nabi menyampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, usia rata-rata umatku hanya sebatas 60 sampai 70. Lalu kemudian masuklah kita ke alam barzakh. Alam barzakh bergantung, kalau sekiranya kiamat 1000 tahun, maka 1000 tahun kita masih berada di alam barzakh. Sekiranya Allah menghendaki kiamat itu datangnya 2000 tahun yang akan datang, maka selama 2000 tahun juga kita berada di alam barzakh. Terbayang nggak oleh kita masuk ke alam barzakh, bekal kita tidak cukup. Kita melakukan perjalanan lintas kota saja berbekal, lintas pulau tambah bekalnya, lintas negara tambah lagi bekalnya, lintas benua makin bertambah juga perbekalan yang sudah kita siapkan. Dan perjalanan ini bukan hanya sebatas lintas kota, lintas negara, tapi lintas alam jemaah sekalian. Berapa lama sudah Nabi SAW dan para sahabat itu berada di alam barzakhnya? Atau dari zaman Nabi Adam sampai hari ini berapa lama sudah? Lama. Dan perjalanan itu akan terasa sangat menyakitkan, akan terasa sangat menderita kita nantinya kalau di alam kubur bekal kita tidak cukup. Maka sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memberikan wasiat. Man dakhalal qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa bekal, faka'annama rukibal bahra bila safinatin. Itu tak ubahnya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa kapal. Pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Dan inilah yang terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Ketika beliau pernah menangis terseduh di atas pemakaman, lalu kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa menangis di pemakaman itu tidak terlarang. Kita menangisi orang tua kita yang dalam keadaan meninggal, datang ke kuburnya, kemudian kita menangis, terseduh di sana, itu tidak dilarang dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW ketika mengantarkan semua anak laki-laki beliau yang meninggal itu dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Lalu yang tidak diperkenankan dalam syariat kita adalah niyaha. Niyaha itu meratapi dengan mengatakan, ya Allah kenapa harus dia, kenapa harus sekarang, kenapa tidak menunggu besar, kenapa harus seperti ini, itu namanya niyaha. Itu yang terlarang. Kalau kita menangis ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, itu biasa saja dan memang diperkenankan dalam syariat. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu pernah menangis terseduh di atas pemakaman. Ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis begitunya? Bukankah sudah datang dari lisan Rasul kita bahwa engkau akan menghuni surga?" Dan kita menemukan hadis ini secara berurutan. Nabi menyebutkan 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga, termasuk di dalamnya wa Utsman bin Affan fil jannah, kata Nabi. Dan Utsman bin Affan itu kelak, kata Nabi, dia akan menghuni surga. Apa kata Utsman bin Affan? Aku mendengar itu langsung dari Nabi SAW. Lalu kenapa engkau menangis begitunya? Apa kata Utsman bin Affan? Sungguh aku mendengar Nabi bersabda bahwa alam barzah itu adalah awal.
Kalau di alam barzah itu seorang mendapati lapang kuburnya, terang kuburnya, digambarkan surga pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi mudah. Tapi kalau seorang masuk ke alam barzahnya, gelap kuburnya, sempit kuburnya, bahkan mendapati siksa pagi dan petangnya, maka langkah-langkah selanjutnya juga akan menjadi sulit. Dan aku khawatir, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku khawatir bekalku tidak cukup. Sekelas Utsman bin Affan yang sudah mendapatkan jaminan surga masih merasa jangan-jangan bekalnya tidak cukup. Apalagi kita jemaah sekalian, yang hari ini kehidupan dunia kita rasa-rasanya kita bergelut dengan dunia itu lebih banyak dibanding dengan bergelut dengan akhirat. Maka dari itu berbekal, mumpung masih bisa, sedekah masih bisa kita lakukan karena kita masih hidup. Menyambung silaturahim dengan orang tua, dengan tetangga, dengan kerabat, itu masih bisa karena kita masih hidup. Jangan sampai penyesalan yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika orang-orang itu berada di akhirat, mereka meminta kepada Allah, ya Rob, wahai Tuhanku, berikan kesempatan kepada kami ke dunia bentar aja. Mau ngapain? La as-saddaqo wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah ya Allah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kan terlambat sudah. Dan Allah sudah menggambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran bagaimana penyesalan orang-orang yang sudah berada di akhirat tapi bekalnya tidak cukup. Maka berbekal jemaah sekalian mumpung masih hidup. Yang punya niat untuk berumrohlah. Yang punya niatan untuk mudik, untuk bersilaturahim dengan keluarga, sekalipun dengan dana pas-pasan, pulang minta ridho dari orang tua. Cium tangannya, mohon maaf, mohon ampun, gitu ya, berbakti dengan sebaik-baik yang memberikan bakti kita kepada orang tua. Nah, kalau orang tua sudah ridho, tenang rasanya hati ini sekalian. Mudah urusan dunia itu. Lalu kemudian yang ketiga, sabda Nabi SAW menyambung kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun. Ringan-ringankan bebanmu, karena perjalanan kita itu berkelok dan terjal, sulit untuk dilalui. Jamaah sekalian, kalau kita memiliki hubungan yang kurang mesra dengan Allah, kurang baik dengan Allah, hubungannya kurang terjaga, sederhana, kita bukan sedang menyederhanakan dosa, bukan. Tinggal ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat 2 rakaat, mohon ampun, Allah ampuni, selesai masalahnya. Itu kalau hubungan kita kurang mesra dengan Allah. Tapi kalau hubungan kita kurang harmonis dengan orang terdekat, dengan pasangan hidup suka membentak, dengan anak suka memukul, dengan tetangga tidak akur, dengan kawan juga saling bermusuhan. Ini yang berat jemaah sekalian. Kalau hubungan kita dengan Allah, minta maaf, minta ampun, taubat, selesai masalahnya. Tapi kalau dengan makhluk itu panjang. Bahkan Nabi pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, atadruna mal muflis? Dalam riwayat lain, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang bangkrut itu? Maka ketika ditanya oleh Nabi, sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pergi berniaga dan ketika dia kembali, jangankan untung, modalnya aja nggak balik. Kata Nabi bukan yang itu. Yang lain ada angkat tangan. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah dia yang dulunya kaya dan hari ini tidak menyisakan harta barang sedikit. Dan kata Nabi bukan yang itu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapa orang yang paling bangkrut itu? Maka Nabi SAW memberikan jawaban, orang yang paling bangkrut itu adalah orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala. Dia datang dengan membawa pahala haji, umroh, sedekah, tilawah gitu ya, dan semua kebaikan-kebaikan dia bawa dan ditimbang, pantas dia masuk ke dalam surga karena memang pahalanya banyak. Datang satu orang, ya Allah, dia zalim kepada saya. Terus tegakkan keadilan untuk saya Allah, dan Allah menyampaikan ambil pahalanya. Diambil. Dan bukan cuma 1, 2 datangnya Allah, dia zalim dengan lisannya. Sakit hati saya dibuatnya. Kata Allah, ambil pahalanya. Sampai habis pahalanya jemaah sekalian. Dan itu bukan 1, 2 orang yang datang. Banyak orang-orang yang kurang baik hubungannya dengan dia, dan bahkan dia menebar kebencian, berbuat buruk kepada orang, zalim dengan orang gitu ya. Maka habis pahalanya, datang masih 1 orang, ya Allah, dia juga zalim kepada saya. Dan Allah menyampaikan pahalanya sudah habis. Enggak apa-apa ya Allah, aku datang dengan membawa dosa, nah berikan aja buat dia. Jatuh tersungkur dia ke dalam neraka gara-gara zalimnya dia kepada orang lain. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, urusan kita dengan makhluk itu panjang urusannya. Nah mumpung nih masih di suasana Syawal, hati-hati kita juga rasa-rasanya masih kerasa banget Ramadan kita ini, masih terasa. Mumpung masih lembut hatinya, minta maaflah sama orang tua. Kita mengatakan orang tua saya tidak pernah mengurus saya, itu lain urusan. Makanya Allah menggandingkan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkannya. Allah menyampaikan bahwa anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, sembah Allah,
wabil walidaini ihsana, dan terhadap orang tua itu berbuat baik. Gak ada urusan orang tua tidak mengurus kita, tidak memberikan pendidikan yang baik, bahkan menelantarkan, itu lain urusan. Urusan kita adalah berbakti. Urusan kita adalah berbakti. Orang tua saya tidak mengerti apa-apa, terus kita mengerti, lantas kemudian boleh gitu mencela mereka, berkata buruk terhadap mereka, menjaga jarak dengan mereka. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang tua kita, panjang urusan sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Ke tetangga yang mungkin kurang mesra hubungannya, minta maaf kepada teman-teman yang satu circle, mungkin karena ada satu hal, ada selisih paham, kemudian berpisah, minta maaf. Panjang urusan kalau urusan dengan makhluk itu jemaah sekalian, panjang urusannya. Kalau dengan Allah sederhana, taubat sederhana, minta maaf, ampun, selesai. Tapi kalau dengan makhluk, panjang urusannya. Nah, hari ini yang mungkin terlilit hutang dengan saudara-saudaranya, belum sempat membayar, kabari, jangan kabur. Sampaikan permohonan maaf, minta doanya, minta ridhonya. Allah mudahkan itu insya Allah. Ya. Jangan sampai nanti di akhirat kita terkenal sebagai orang yang rajin puasa, rajin mengaji, rajin ikut pengajian, rajin sholat berjamaah, rajin sedekah. Habis pahalanya gara-gara dolimnya kita terhadap makhluk. Dan terakhir jemaah sekalian, jamaah sholat Jumat yang berbahagia, Nabi menyampaikan pesannya kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, wa khlisil amala fa inna naqida basir. Ikhlaslah dalam beramal. Kenapa? Karena yang memberikan pahala, yang memberikan catatan itu adalah Dia yang maha melihat lagi teliti. Kita pergi ke masjid, orang-orang akan mengatakan dia ahli masjid. Kita rajin sedekah, orang-orang akan mengatakan si fulan itu ahli sedekah. Kita rajin bantu orang, orang-orang akan mengatakan ya Allah ini orang baik betul. Tapi yang paling tahu isi hati kita itu adalah Allah. Nggak ada urusan dengan penilaian manusia. Sebanyak apapun pujiannya, niatan kita nggak ikhlas, nggak memiliki nilai. Maka dari itu jemaah sekalian, bukan hanya sebatas memperbaiki kualitas ibadah saja, tapi perbaiki juga hubungan dengan orang tua, dengan tetangga, dengan orang lain. Dan kalaupun harus memberikan manfaat kepada orang lain, pastikan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan didasari dengan ikhlas pengamalannya karena Allah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim.